Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan PPDB yang hampir setiap tahun ini terus terjadi, sudah bergabung bersama kami pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Mas Indra, selamat siang. Terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Mas Indra, mungkin kami ingin langsung minta tanggapan. Bagaimana melihat permasalahan dari PPDB yang kerap terjadi setiap tahunnya dari PPDB ini? Apa sebenarnya sih Mas Indra akar permasalahan yang sebenarnya bisa diperbaiki atau bisa dicegah? Ya, jadi ini kita tahun ke-8 ya membahas masalah yang sama, Tiap selalu tahun. terjadi sengkarut dalam proses penerimaan peserta didik baru. Ya. Karena memang selama 8 tahun permasalahan utamanya tidak segera dibenahi oleh pemerintah. Jadi Mbak Maria, permasalahannya itu bukan masalah aturannya. Jadi bukan masalah zonasinya itu betul. Karena layanan publik itu memang harusnya sesuai dengan tempat di mana mereka tinggal. Perbandingannya misalnya kayak kelurahan lah. Kan kalau kita ngurus KTP, ngurus administrasi kependudukan, ya di kelurahan tempat kita tinggal kan. Kita nggak akan nyari yang namanya kelurahan favorit atau kelurahan tempat lain, tapi tempat di mana kita tinggal. Sama sekolah juga harus begitu. Jadi aturan zonasinya sudah benar. Nah, yang keliru adalah pemerintah tidak segera menambah jumlah sekolah, menambah jumlah bangku untuk bisa menampung seluruh anak Indonesia. Ini yang membuat masyarakat, orang tua itu selalu rebutan. Jadi sepertinya hanya di Indonesia, Mbak, sekolah itu harus diseleksi. Kalau dulu zaman saya seleksinya pakai nilai, sekarang seleksinya pakai jarak. Tapi itu dua-duanya keliru. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah hak asasi manusia. Artinya hak yang sudah melekat dalam diri manusia. Jadi nggak boleh yang namanya pendidikan itu dipilih-pilih. Mau pakai Baik. nilai, mau pakai jarak, itu nggak boleh. Jadi kalau kita bandingkan di luar negeri, yang namanya anak mau sekolah ya tinggal datang ke sekolah, pasti diterima. Nah, Oke. mungkin kalau sekolah tempat tinggalnya itu penuh ya, bisa di sekolah lain yang terdekat. Tapi Baik. intinya nggak boleh sekolah itu dipilih-pilih, diseleksi, karena itu melekat dalam tubuh manusia sendiri, dalam diri manusia sebagai Ya. hak asasi ya. Bahkan Jadi kalau maksudnya kita mengacu ke dari konstitusi kualitas juga kita, begitu ya Mas Indra ya, yang harusnya bisa semua sama rata saja begitu kan, harusnya dipandang seperti itu begitu. dan harusnya seperti itu. Kan Iya. lucu kalau kita, tadi ya, kita perbandingannya, ada nggak sih yang namanya kelurahan favorit? Kan nggak ada, harusnya semua kelurahan standar Sama pelayanannya. pelayanannya sama. Iya. Sekolah juga begitu, standar layanannya juga sama, dengan standar harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena tugas konstitusional kan begitu. Nah, Baik. ini problem utamanya, pemerintah tidak kunjung untuk membangun sekolah yang cukup, menyiapkan bangku yang cukup, mungkin juga nggak harus membangun sekolah baru ya, tetapi juga bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta yang sudah terbangun bahkan sebelum Republik ini berdiri, Baik. itu bisa tinggal digratiskan saja oleh pemerintah. Karena kembali ya, kalau kita pasal 31 ayat 2 kan bunyinya, setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan Oke. pemerintah wajib membiayainya. Nah, Baik, sampai Mas hari Indra, ini, kita boleh sampai di situ dulu. Jadi mungkin yang ya, disoroti adalah tadi ya masalah favorit-favorit ini sebenarnya yang harus dihilangkan ya, karena sebenarnya kualitasnya tuh harusnya diberikan secara sama. Nah, tapi juga Mas betul. Indra, yang sering juga ditayangkan begitu ya pemberitaan yang ada adalah banyak orang tua dari calon peserta yang belum memahami begitu atau salah input ketika melakukan pendaftaran online. Nah, ini masih terus terjadi juga setiap tahun. Ini bagaimana sih, apakah memang masih kurang sosialisasi dalam PPDB online ini? Bukan, pemerintah sendiri juga selalu membuat diskriminasi. Contoh ya, Seperti apa itu? sekarang ini di eranya Pak Nadiem Makarim punya yang namanya sekolah penggerak. Yang namanya sekolah penggerak itu ditampilkan seolah-olah sekolahnya
jauh lebih baik dari sekolah non penggerak. Jadi malah pemerintah sendiri yang punya standar ganda. Harusnya mereka itu justru menyamaratakan standar layanan dimanapun sekolahnya dan standarnya harus baik, tapi justru pemerintah sendiri yang selalu membuat diskriminasi. Jadi pola-pola ini yang harusnya dihentikan. Pemerintah harusnya stop untuk buat program-program diskriminatif. Ada sekolah yang dianggap lebih baik daripada sekolah yang lain. Itu yang harus dihentikan, Mbak. Jadi kesalahan juga pada pemerintah. Jangan salahkan ke masyarakat. Masyarakat cuma ngikutin aja apa yang kebijakan dibuat oleh pemerintah. Nah, tapi pemerintahnya sendiri yang juga nggak paham kalau layanan publik itu harus kualitasnya sama. Karena bersumber dari anggaran yang sama, jumlahnya sama. Itu, Mbak. Baik. Dan juga Mas Indra, terbaru ini ada tentunya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam masa PPDB di setiap tahunnya. Mulai dari pemalsuan kartu keluarga hingga temuan yang sering adalah pemalsuan kartu keluarga ya. Untuk mengakali masalah jarak itu tadi. Tapi ini ada juga Mas Indra yang cukup mengejutkan. Temuan KPK mengenai adanya pungli, suap, pemerasan dan gratifikasi saat proses PPDB. Nah ini sampai seperti ini begitu. Bagaimana nih Mas Indra? Oke, jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, pendidikan itu kita nggak bisa melihatnya hanya dari sebatas output atau hasil. Langsung ya, hasil langsung gitu ya. Tapi juga kita bicara outcome atau dampak. Jadi kebijakan pendidikan itu betul-betul kita harus pikirkan tidak hanya outputnya, tapi juga outcome-nya. Nah, sekarang kita lihat kebijakan yang tadi membuat sekolah-sekolah dengan strata yang berbeda. Ada sekolah penggerak yang dianggap lebih baik daripada sekolah non penggerak. Kemudian jumlah bangku, jumlah sekolah yang tidak mencukupi semua jumlah anak Indonesia, tiap warga negara seperti yang diamanatkan konstitusi, bagian dari hak asasi manusia ini, otomatis kita kembali ke hukum demand and supply. Nah, disitulah jadi karena supply-nya terbatas, demand-nya banyak, inilah yang muncul dampaknya terjadi kecurangan-kecurangan, penipuan, pemalsuan, yang sebetulnya justru bertentangan kan dengan esensi pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu kan nggak mungkin mengajarkan bagaimana caranya menipu. Pendidikan itu nggak mungkin mengajarkan bagaimana caranya berbohong. Justru kita mendidik untuk orang itu punya integritas, ya kan, jujur, bekerja keras, mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, tetapi justru yang ditampilkan di depan anak-anak kita, generasi penerus kita, adalah bagaimana caranya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita mau. Baik. Jadi, ini betul-betul adalah sebuah langkah yang sangat keliru dalam proses mencerdaskan bangsa. Dan sayangnya selama 8 tahun ini tidak ada upaya perbaikan sedikit pun. Dan ini akan selalu menjadi, berita saja, Mbak. Karena kita 8 tahun ini sudah membahas hal yang sama. Ya, mudah-mudahan sih kita punya presiden baru yang akan dilantik tanggal 20 Oktober nanti. Pak Prabowo akan punya langkah-langkah yang untuk membenahi sengkarut yang sudah lama dibiarkan ini dan punya dampak yang sangat buruk terhadap anak-anak kita. Bagaimana membangun karakter mereka, bagaimana mendidik mereka punya integritas, moral, itu berantakan semua, Mbak. Hanya dengan pemerintah tidak mau membangun sekolah, pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan diskriminatif. Baik, itu ya yang harus diperbaiki ya. Sebenarnya sorotannya sudah jelas, akar permasalahannya sudah jelas. Hanya saja perbaikannya ini yang masih belum tuntas juga. Indra Karismiaji, pengamat pendidikan, terima kasih atas informasinya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.